Assalamualaikum Bunda. Di pagi hari ini saya akan mengawali kegiatan saya dengan memasak di dapur. Yang sebelumnya saya sudah sholat subuh. Ini pada subuh ya Bunda. Kira-kira jam 5 saya akan membagikan kegiatan saya memasak. Ini saya mengambil panci di tempat penyimpanan panci, letaknya di sebelah dapur, ya saya sebut gudang dapur gitu aja Bunda, karena di situ tersedia tempat-tempat, memang saya sediakan tempat-tempat untuk menyimpan seperti panci-panci, bahan makanan, dan ya perintilan-perintilan dapur yang memang harus disimpan di tempat tertutup. Di dapur ada tempat penyimpanan, ada kitchen set atas dan bawah. Tapi kalau di kitchen set bawah itu gampang kotor, banyak semut. Walaupun sudah pernah saya renovasi, tetap aja gampang kotor. Mungkin karena letaknya di dapur dan lembab. Jadi saya minimalis menyimpan barang-barang saya di situ, yang kira-kira memang yang jarang sekali saya pakai, hanya untuk acara-acara tertentu saja. Pagi hari ini saya masak soto ya Bunda. Sebelumnya saya sudah nyetok banyak bumbu macam-macam, seperti ada bumbu soto, gulai, rendang, rawon gitu, saya sudah nyetok. Itu bumbu yang di tempat Tosca itu bumbu soto Bun. Bumbunya simple aja, cuma bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, laos, jahe, kunyit, daun salam, daun jeruk, serai. Untuk daun-daunan nggak saya blender, tapi untuk yang semua rimpang-rimpang dan yang lainnya saya blender. Dan itu belum saya bumbui sama sekali, seperti garam, gula itu belum. Jadi murni bumbu yang sudah saya blender, kemudian saya masak pakai minyak, kemudian saya dinginkan, saya simpan, saya taruh di freezer. Karena di kulkas sayuran cuman ada toge dan kubis, jadi saya cuma pakai itu Bun. Itu sudah saya cuci, saya bilas dengan air matek, kemudian saya simpan di tempat penyimpanan. Kubis juga sudah saya iris tadi ya Bunda, di awal video tadi ya. Sudah, saya nggak punya jeruk nipis, saya cuma nyetok jeruk nipis, dan itu pun baru coba-coba nyetok jeruk nipis satu tapi di freezer, dan saya kok kayak nggak minat aja pakai jeruk nipis itu sotonya. Jadi sotonya isinya cuman soto daging dan kuahnya, kemudian kopes, toge, kerupuk, sambal gitu aja. Ini saya mengiris bawang merah sama bawang putih. Kalau saya diajari ibu saya itu, kalau mau menggoreng bawang merah sama bawang putih itu direndam pakai air. Ya nggak direndam sih, cuma dicuci pakai air garam, nanti hasilnya itu bagus, jadi menghilangkan getah-getahnya gitu. Dan saya meniru sampai sekarang. Kalau untuk stok sambal saya juga nggak bikin Bun, saya punya stok sambal. Kemarin beberapa hari yang lalu saya bikin mie ayam, dan itu sambalnya banyak ya, memang karena saya sengaja saya buat untuk nyetok. Misalkan saya masak rawon, saya masak yang memang butuh sambal soto gitu-gitu, pakai sambal itu. Sambalnya cuman rebusan cabai rawit sama bawang putih aja, dikasih garam sedikit gitu. Itu saya persiapan untuk goreng bawang merah sama bawang putih. Untuk bumbu soto yang tadi saya tambahkan bawang merah sama bawang putih goreng Bun. Saya goreng terlebih dahulu mateng, nanti setelah bawang merah bawang putih mateng baru dimasukkan ke kuah-kuahnya itu,
daging, saya juga sudah merebusnya semalam. Jadi sore itu saya keluarkan dari freezer, kemudian saya cuci, saya rebus 5 menit. Setelah 5 menit saya tunggu 5 menit setelah mendidih. Nah itu baru saya matikan kompornya. Saya nggak lihat jam sih bun, saya kira-kira aja. Kemudian saya pegang masih panasnya sudah turun, saya rebus lagi 5 menit. Nanti saya tinggal bersih-bersih rumah, nyuapin anak, saya pegang lagi, sudah agak dingin saya rebus lagi, begitu bun, sampai 3 kali. Itu empuk kok bun. Jadi kalau menurut saya itu hemat gas malahan kalau direbus seperti itu. Dan ngerebusnya terendam, nggak usah dibuka-buka. Kalau saya itu cara saya sendiri bun. Kalau saya kan pelupa ya, kalau saya harus ngerebus 5 menit seperti 5:37 seperti metode itu, saya tuh lupa gitu. Nah sebenarnya sudah ada sih timer yang di kompor belakang, itu sudah ada timernya, cuma saya jarang pakai sih yang timernya. Ya hasilnya juga bagus. Itu bawang merah sama bawang putih juga sudah mateng. Ini saya nyalakan kompor, tunggu satunya, saya rebus air. Oh iya bun, dulu itu saya pakai perlengkapan masak itu ya seperti greblon, kemudian marble, batu apa itu. Saya dulu pengen seperti itu dan saya pakai itu, dan ternyata mengelupas bun, walaupun sudah pakai silikon dan lain-lain mengelupas. Dan saya baca di googling itu peralatan masak yang paling aman ya kaca sama stainless. Kalau kaca itu kan yang luminak itu kan mahal ya bun, dan itu gampang sekali pecah. Jadi kalau kita tergesa-gesa dan gak hati-hati itu pecah. Karena saya punya dispenser minum air yang dari kaca itu, saya cuci itu baru kemudian saya cuci dan saya pakai berapa lama gitu, saya cuci lagi pecah. Jadi saya pakainya stainless karena yang paling sehat itu kaca sama stainless. Kalau stainless kan paling kalau jatuh cuma benjol aja. Nah itu saya gongso lagi bumbu yang sudah saya siapkan, kemudian saya masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Itu semua ambil di halaman belakang bun. Jadi saya nggak beli itu, jadi seger-seger gitu. Kalau mau masak baru ambil. Nah setelah semua masuk bumbunya, dagingnya saya masukkan. Itu kira-kira dagingnya ada 1 kiloan bun. Itu kemarin dapat daging kurban. Kemudian bawang merah sama bawang putih itu nah itu menyusul masuk bawang merah sama bawang putih. Dan seasoningnya saya pakai garam, kemudian gula, bukan kaldu jamur, garam, gula pasir, kemudian penyedap sedikit, setengah atau berapa sendok teh ya, setengah sendok teh. Kemudian saya beri kaldu ayam, kaldu rasa ayam. Nah itu seasoningnya saya masukkan. Nanti kalau mau menyajikan saya nggak usah pakai bawang merah lagi bun. Jadi semua bawang merah, bawang putih sudah saya taruh sana. Itu saya tambahkan merica ya. Kembali ke peralatan masak tadi ya bun, saya masih tetap pakai pun untuk peralatan masak yang dari marble, greblon atau apa itu, cuma saya minimalisirkan. Jadi saya kadang pakai ini ya sesuai keinginan saya aja, seperti itu. Ini setelah sotonya
akan siap untuk mateng, kita tinggal tunggu. Nah, saya nyambi sambil goreng kerupuk, Bun. Habis itu kerupuknya itu kerupuk kotak, memang jarang sekali ditemui karena itu belinya itu di swalayan toko sekitar rumah saya ya, Bun. Nah, itu kita aduk-aduk, kita tutup biar bumbunya merasuk aja ke dagingnya. Lanjut kita goreng kerupuk dan nggak lama semua matang itu, dan alhamdulillah sudah matang semua, soto sudah matang, alhamdulillah.